Lisa, aku tidak mau membela Lisa sini, tapi itu juga tidak membenarkan sifatnya. Maksudnya tentang perilakunya Lisa terhadap Pak RK itu. Jadi aku hanya di sini membela anaknya yang aku tidak kenal. Sebenarnya kedekatannya ya yang saya bilang ya itu benar gitu, itu benar dan nggak disetting. Mungkin salah dan maksudnya salah waktu aja mungkin Lisa untuk mengeksposnya doang sih menurut aku. Makanya aku sempat bilang aku sempat pernah beberapa spill jangan sampai aku turun gunung. Kalau aku nanti udah turun gunung kelar gitu. Terus kemarin apa setelah posting itu dia agak ngebales respon IG aku tuh agak kasar. Dia ngebales seperti ini. Kisah drama perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan seorang mantan model bernama Lisa Mariana masih menuai sorotan tajam seluruh jagat maya. Apalagi di tengah ramainya pemberitaan terkait kasus ini, semakin banyak saja pihak-pihak yang ikut buka suara dan menyingkap tabir baru. Usai sebelumnya, selebritis Astrid Angel dan Ayu Aulia muncul memberikan pendapat, kali ini giliran public figure Robby Abbas yang buka suara. Ia lewat telewicara melalui sambungan telepon dengan tim Cumi-Cumi. Robby Abbas pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan kacamata pandangannya selaku sahabat Lisa Mariana. Lantas seperti apakah pengakuan Robby Abbas terkait huru-hara isu dugaan hubungan gelap antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana? Masalah Lisa, aku tidak mau membela Lisa sini, tapi itu juga tidak membenarkan sifatnya. Maksudnya tentang perilakunya Lisa terhadap Pak RK itu. Jadi aku hanya di sini membela anaknya yang aku tidak kenal. Gitu. Aku kenal dengan Lisa dan tahu soal kejadiannya seperti apa sih sebenarnya Mbak. Kayak gitu. Sebenarnya kedekatannya ya yang saya bilang ya itu benar gitu, itu benar dan nggak disetting. Mungkin salah dan maksudnya salah waktu aja mungkin Lisa untuk mengeksposnya doang sih menurut aku. Ya memang Lisa mencari keadilan untuk anaknya, tapi mungkin salah waktu ketika Pak RK sedang dalam keadaan ramai seperti ini gitu menurut aku. Jadi kesannya dia mencari popularitas, mencari pansos dari seorang Pak RK sih. Tunggu ini aja sih, tinggal tunggu tes DNA aja sih kalau emang bener-bener siap. Kalau pihak Lisanya sih katanya udah siap banget. Enggak kan sebenarnya aku nggak mau banyak terlalu komentar dari misalnya kemarin, tapi kan banyak orang spekulasi ngebela Lisa, ngebela ini, ngebela itu, apalagi seorang MK ya di Natali kan gitu. Dia sampai ngebela dan dia tidak tahu asal muasal masalahnya. Terus sekarang dia juga menyenggol teman aku Fahira ini, dan menyenggol yang enggak berkata-kata yang nggak pantas gitu. Padahal itu kan sesama public figure nggak boleh sebenarnya kayak gitu ya kan Mbak. Berbicara soal kemunculan Robby Abbas dalam kasus ini, memang tidak lepas dari sosok selebritis Natalie Holscher. Seperti diketahui, keduanya sempat terlibat aksi saling sindir di media sosial, yang bermula ketika ibu satu anak itu menyuarakan dukungan untuk Lisa. Namun mirisnya, tak berselang lama, Natalie justru membagikan unggahan dengan nada sindiran yang diduga diarahkan kepada Robby Abbas dan teman-temannya. Menyaksikan hal itu, Robby Abbas pun tidak terima. Amarahnya yang seketika pecah itu lantas dibagikan Robby lewat unggahan media sosial. Natalie hologram, bener tinggal gue. Nggak pengen ngumpet nanti kalau gue udah buka suara. Emang gak malu nanti anak lu tahu jejak digital lu, siapa lu dulu.
Gak usah pakai close friend, bilang gue. Lu itu apa dulu? Bodoh. Oke, kalau menyenggol gue buka nanti semuanya, gue kulitin lo nanti. Tak berhenti sampai di situ saja, amarah Robby pun semakin menjadi-jadi ketika Natalie Holscher menghapus komentar-komentar yang ia tinggalkan. Alhasil, pertikaian mereka pun berlanjut dengan perdebatan lewat media sosial. Lantas, seperti apakah isi percakapan antara Robby Abbas dan Natalie Holscher? Makanya aku sempat bilang jangan sampai, aku sempat pernah beberapa spill jangan sampai aku turun gunung. Kalau aku nanti udah turun gunung, kelar. Tuh. Terus kemarin apa setelah posting itu dia agak ngebales respon IG aku tuh agak kasar. Dia ngebales seperti ini. Emang gue ngomongin apa? Gue cuma ngebelain kok woman sport woman. Itu namanya bukan woman sport woman. Namanya sebagai pelaku lo harus tahu yang benar yang mana salah, mau yang mana. Aku bilang kayak gitu. Ngapain lo harus posting kayak gitu? Ngapain lo harus bela-bela kayak gitu? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, emang gue ikut campur apa? Udahlah, jangan sampai mulut gue berkicau Natalie. Gue bilang kayak gitu. Lu nggak usah sosok gimana. Lu dari zaman dulu lu selalu gue bungkam kayak gitu. Jangan selalu lu menjudge orang benar atau salah. Lihat dulu diri sendiri. Dia bilang, emang gue salah? Emang gue ngomong apa? Kayak gitu. Terus aku langsung di-block. Aku bilang gini, udah lu nggak usah nimbrung, ini urusan Lisa Natalie, nanti gue turun gunung bisa gue buka semuanya. Lu komen gitu maksudnya apa di Instagram gue, kata gitu. Lisa update bilang makasih udah bantuin gue kasih baju anak gue dari Pak RK. Terus gue diserang netizen, dikira gue ikut-ikutan. Ya lu emang ikut-ikutan. Lu ngapain harus ikut-ikutan kayak gitu? Lu pakai komen lah, pembela woman sport woman. Ya gue klarifikasi aja, gue cuma bantuin dia. Selebihnya gue nggak mau ikut campur. Selebihnya lu udah ikut campur, makanya lu jangan kebanyakan makan berita, nggak jelas lu, kata gitu. Lu yang nggak jelas, aku bilang kayak gitu. Udah lu diam aja lebih baik, Nat, gue bilang gitu. Kita sama-sama dewasa untuk paham. Lu paham kan? Jangan sampai gue kasih paham. Lah emang gue diam kan? Emang gue ngapain? Lu bukan diam, lu udah berkomentar dan lu udah nyinggung sana sini. Langsung aku diblok. Kemarin aku ngobrolin speak up karena sudah nyentil masa lalu aku jadi nggak sering diam. Terus sudah nyentil temen aku ini yang nggak tahu apa soal ini dibawa-bawa gitu sama si Natalie gitu. Jadi banyak juga yang teman-teman kayak nge-DM aku, udah Kak, tolong jelasin aja gitu. Jadi biar sekalian gitu. Biar orang juga tahu gitu. Jangan seenaknya dia kalau mau dibilang woman support woman, nggak ada woman support woman. Sementara itu, apa yang selama ini diucapkan oleh Lisa sudah dibantah dengan tegas oleh pihak Ridwan Kamil melalui beberapa kesempatan. Bukan itu saja, selebritis Ayu Aulia pun sudah ikut buka suara dan menguak fakta-fakta yang menguatkan klaim dari pihak Ridwan Kamil dan kuasa hukum. Tak tanggung-tanggung, beberapa waktu lalu Ayu Aulia sampai pula menunjukkan sebuah map coklat yang digadang-gadang berisi sebuah surat perjanjian antara Lisa Mariana dan pihak Ridwan Kamil. Ayu pun tak lupa menyerukan rasa kecewa terhadap Lisa yang menurutnya sudah terlampau sering mengutarakan pernyataan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Lantas, seperti apakah pesan Ayu kepada Lisa Mariana? Tuh Lisa, tolong kamu ingat-ingat kembali kebaikan saya. Pada saat itu kamu yang memohon-mohon kepada saya untuk menjembatani kamu bertemu dengan atau menghubungi Pak RK pada saat kamu bilang kamu hamil katanya. Tolong menurut saya jujur kepada diri sendiri Lisa gitu. Jangan kamu bolak-balikan fakta apalagi menyerang personal saya gitu. Karena di sini kan masalah kamu dengan Pak RK bukan dengan saya. Saya hanya mengungkap kebenaran saja, itu jelas. Di-create lagi sama dia gitu. Sebenarnya sebelum kenal RM, sebenarnya dikenal Ayu dulu, makanya gitu. Jadi dia mengkambing hitamkan RM ya, sih gitu loh.
Ya mungkin LM salah karena kebablasan dan sekarang punya anak gitu, tapi semua Ayu juga sebenarnya ada andil dalam ya masalah ini kayak gitu. Saya merasa terganggu dengan semua statementnya Lisa karena menurut saya itu udah amat sangat blunder gitu, dengan dia bilang ada 4 orang datang mengintimidasi untuk nge-push dia tanda tangan, padahal di situ ada jelas bahwasannya tidak adanya intimidasi dan itu ditandatangani dengan keadaan sadar, dan bahwasannya kalau ada apa-apa di suatu saat hari nanti kami siap untuk berupaya ke jalur hukum, seperti itu sih. Jadi di sini udah jelas gitu, dan isinya lihat sendiri nanti, karena ini kita akan memberikan kepada instansi yang berwajib, itu aja sih. Dan Lisa, kamu jangan lupa saya punya bukti, dan jangan lupa juga ya ini tanda tangan siapa, kan gitu. Itu aja. Tadi dia juga bilang begitu. Dia punya hitam putihnya. Bang, abang percaya saya lah. Saya punya kok buktinya. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Itu nanti diperlihatkan saja ketika memang ada panggilan resmi atau ketika memang ada waktu-waktu yang memang harus diperlihatkan gitu. Sebenarnya ini kan masalah lama ya, yang sudah ada orang tahu juga sebenarnya gitu. Jadi, dan dia bilang Ayu ini tidak sebatas apa-apa. Dan saya di sini disclaimer, mau adanya saya atau tidak adanya saya itu menjadi legal standingnya Bapak, dimana maupun ada saya dan ada tidak adanya saya menjadi saksi, tanda tangan di situ, ada di situ, mau tidak mau saya harus berbicara. Seperti itu, maupun saya datang sekarang ataupun nanti akan ada saya, dan itu saya akan terseret juga, kan seperti itu. Itu saja sih, bukan menjadi garda terdepan, bukannya untuk buzzer-buzzernya Bapak, tidak. Saya di sini hanya mau mengungkap kebenaran gitu. Saya geram dengan adanya kebohongan gitu. Kenapa mesti bohong? Jujur pada diri kamu, Lisa. Jujur pada diri kamu gitu. Jangan kamu nanti senjata makan tuan, seperti itu sih menurut saya. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Di lain sisi, pihak Lisa Mariana pun masih memegang teguh pendiriannya. Lisa Mariana bahkan sudah menunjuk John Boy Nababan sebagai kuasa hukum untuk mendampinginya dalam kasus ini. Dan melalui konferensi pers yang mereka selenggarakan belum lama ini, John Boy pun memastikan bila kasus ini tidak memiliki keterkaitan apa-apa dengan isu-isu politik yang kini deras merundung Ridwan Kamil. Bukan hanya itu, pihak kuasa hukum Lisa Mariana bahkan sudah memberikan pernyataan bila mereka benar memegang bukti-bukti otentik yang dirasa mampu menguatkan klaim dari Lisa Mariana. Lantas, seperti apa pengakuan dari kuasa hukum Lisa Mariana? Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. Dalam sendiri berarti punya bukti untuk ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan yang lain. Pasti kita menggunakan taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu. Dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa kakak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Bantuan bukan pengakuan, dan nominalnya tidak banyak. Saya tahu gitu, cuma hanya belasan juta aja per bulannya gitu sampai beliau lahir gitu. Dan di awal pertama juga cuman berapa puluh juta saja gitu, tidak ada tuh yang namanya ratusan miliaran, tidak pernah ada. Saya tahu itu jelas. Nggak ada lah, kalau itu internal lah, nggak bisa kita masukin lebih. Sekarang gini, kalau berbicara masalah
pembicaraan tersebut itu kan antara personal dia pribadi, konsumsi dia pribadi. Kita nggak tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu bagaimana pembicaraan dia. Dan kita nggak bisa menerka ataupun menebak atau jadi fitnah yang berlebihan untuk menebak-nebak sih. Kalau bicara kita perjanjian ataupun misalnya perjanjian hitam di atas putih, emang ini lagi transaksi jual beli rumah ataupun kendaraan ataupun hal yang lain. Ini kan tiada, ini kan masalah hubungan. Nih, saya tanya kepada rekan-rekan kawan-kawan nih, ketika masalah hubungan pribadi kalian, apakah ada perjanjian? Pasti itu internal kalian pribadi. Masalah komitmen itu tidak dijalankan, itu masalah teknis di mana depan. Lisa, untuk Lisa Mariana atau Lisa Priestley, jujurlah pada diri kamu. Tolong hargai orang punya keluarga, jangan sampai karma menghampiri kamu. Karena saya sudah pernah ada di posisi itu dan itu tidak enak. Jujur lebih baik minta maaflah kepada keluarga yang bersangkutan, karena itu lebih terhormat. Minta maaf itu bukan berarti kamu salah, tapi minta maaf itu adalah suatu kehormatan dan dihargai. Apalagi yang kamu lakukan ini sudah melampaui batas menurut saya. Fundamental, tidak ada di sini agenda politik apapun. Pure murni hubungan pribadi ke pribadi. Jadi kalau di luar di sana nih karena A, B, C segala macam, RK pun sekarang tidak memegang suatu jabatan yang strategis gitu loh. Menyambung tadi dari mereka udah kembali sipil gitu. Iya, dia sudah menjadi sipil gitu loh. Kalau mau ribut kenapa nggak 2 tahun lalu? Kenapa nggak dari dulu? Pas dia menjabat ya kan, kurang lebih kayak gitulah kalau dari saya. Klien saya ini kan bukan, Dia pekerja kok. bukan apa ya, saya bilang sebelumnya dia juga punya profesi sendiri. Jadi bukan dari saat momen ini dia mengambil keuntungan. Kalau dia emang niat jahat untuk mengambil momen, kenapa nggak dari dulu-dulu? Ketika beliau masih posisinya menjadi pejabat negara, Iya. ataupun ketika pas ada saat momen dari pilkada dihantam di situ bisa kan? Tapi tidak. Ini murni permasalahan pribadi dan komitmen sebagai laki-laki. Bagaimana pada saat kamu bicara dan selesaikan itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.